Indonesia, negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam, tanah subur, dan laut yang luas. Tetapi sayangnya masih terus dililit oleh penyakit lama yang tak kunjung sembuh, korupsi. Sudah puluhan tahun kita mendengar istilah operasi tangkap tangan, berita tentang pejabat yang menyalahgunakan jabatan, dan laporan kerugian negara akibat praktik korupsi. Rakyat pun mulai lelah, karena setiap tahun seolah tidak ada perubahan nyata. Banyak pelaku korupsi yang sudah ditangkap, tapi ironisnya, harta hasil kejahatan mereka tidak sepenuhnya bisa kembali ke kas negara. Inilah titik awal lahirnya gagasan Rancangan Undang-Undang atau RUU, Perampasan Aset Koruptor, sebuah aturan hukum yang diklaim bisa menjadi senjata pamungkas untuk memutus rantai korupsi di Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru September tahun 2025 dari Times Indonesia, pemerintah bersama DPR akhirnya memberi sinyal kuat bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahap krusial. Selama bertahun-tahun, rancangan ini terkatung-katung, terhambat tarik ulur kepentingan politik dan kekhawatiran para elit. Namun kini, tekanan publik yang semakin keras, ditambah dengan maraknya tuntutan demonstrasi 17+8, membuat pemerintah tak punya pilihan lain selain mempercepat pembahasan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bahkan menegaskan bahwa RUU ini bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia bisa terbebas dari lingkaran setan korupsi. Artinya, jika aturan ini benar-benar disahkan, maka untuk pertama kalinya negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk langsung menyita aset hasil kejahatan, tanpa harus menunggu vonis pidana selesai bertahun-tahun lamanya. RUU Perampasan Aset pada dasarnya mengatur agar harta kekayaan hasil tindak pidana, terutama korupsi, bisa disita tanpa harus menunggu proses pidana selesai. Jadi, misalnya ada pejabat yang ditangkap karena dugaan korupsi triliunan rupiah, negara bisa segera membekukan rekening, menyita mobil mewah, rumah megah, bahkan aset tersembunyi di luar negeri, sebelum semua itu sempat dipindahkan atau dihilangkan jejaknya. Mekanisme ini dikenal dengan istilah non-conviction-based asset forfeiture. Artinya, fokus utama bukan lagi menunggu vonis bersalah, tapi bagaimana memastikan aset yang diambil dari rakyat bisa segera kembali ke rakyat. Mekanisme ini sebenarnya sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Malaysia setelah skandal 1MDB. Pertanyaannya, mampukah Indonesia meniru model ini tanpa diganggu kepentingan politik dan lobby-lobby dari orang kuat yang mungkin takut asetnya ikut terseret? Namun, RUU ini tentu tidak datang tanpa perlawanan. Di satu sisi, rakyat, aktivis anti korupsi, akademisi, dan lembaga seperti KPK jelas mendukung penuh. Mereka melihat RUU ini sebagai cahaya di ujung terowongan gelap korupsi. Bayangkan, berapa banyak sekolah, rumah sakit, dan jalan desa yang bisa dibangun jika triliunan rupiah harta hasil korupsi bisa kembali ke kas negara. Tapi di sisi lain, ada juga kelompok yang menolak dengan berbagai alasan. Beberapa politisi beralasan bahwa mekanisme ini bisa melanggar asas praduga tak bersalah. Ada pula pihak yang khawatir penyitaan aset bisa disalahgunakan oleh penguasa untuk menekan lawan politik. Semua argumen itu memang terdengar masuk akal. Tapi publik mulai curiga, apakah penolakan ini sungguh demi prinsip keadilan? Ataukah hanya untuk melindungi diri mereka sendiri? Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan. Rakyat kecil sudah terlalu lama menanggung beban akibat korupsi, harga kebutuhan pokok yang mahal, pelayanan publik yang buruk, pendidikan yang tidak merata, dan kesehatan yang terbengkalai. Saat uang hasil korupsi beredar di tangan segelintir orang, jutaan rakyat berjuang hanya untuk bertahan hidup. Maka, harapan kita sederhana, agar wakil rakyat yang duduk di Senayan benar-benar mendengar suara rakyat, bukan sekadar suara kepentingan pribadi. Jika RUU ini disahkan, itu bukan kemenangan pemerintah atau DPR, tapi kemenangan rakyat Indonesia. Dan jika nanti aset koruptor berhasil dirampas dan dikembalikan, kita bisa mengatakan kepada anak cucu kita bahwa negeri ini pernah bangkit melawan kejahatan paling besar dalam sejarahnya. Semoga ini bukan lagi sekadar janji,
Tapi titik balik menuju Indonesia yang benar-benar bebas dari korupsi.